Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ketemu lagi dengan kuliah online kita. Kalau hari Senin kemarin saya ketemu dengan kelas B dan D, sekarang hari Kamis ini saya ketemu dengan kelas A jam pertama dan B jam kedua. Kalian boleh membuka ini kalau waktu jam kalian betulan, tidak boleh pada jam orang lain, tidak diperbolehkan. Ya, karena apa? Karena saya jam pertama itu ada di kelas A, kemudian tentunya di kelas C jam pertama sudah ada dosennya, jadi harus sesuai dengan harus sesuai dengan jamnya. Kita mulai saja, saudara sekalian. Korelasi rho sekarang. Apa itu korelasi? Korelasi itu adalah hubungan ya antara X dan Y, ya, atau pengaruh antara X dan Y, ya. Pokoknya hubungan antara keduanya ini adalah korelasi. Untuk produk momen ya sudah selesai dengan berbagai macam, ragam dan seterusnya. Sekarang kita di korelasi rho. Korelasi rho ini disebut pula dengan korelasi tata jenjang, ya, korelasi tata jenjang, ya, korelasi tata jenjang. Kenapa kok dinamakan dengan korelasi tata jenjang? Karena ya salah satu dari variabelnya, ya, salah satu dari variabelnya baik X maupun Y, atau bahkan bisa jadi kedua-duanya itu merupakan variabel yang mempunyai karakter berjenjang, ya, karakter berjenjang. Karakter berjenjang ini misalnya adalah IQ. IQ itu kan ada yang IQ mulai yang paling rendah sampai tertinggi, misalnya adalah prestasi, ya. Misalnya adalah berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Misalnya kita akan meneliti apakah tinggi badan seseorang itu ada pengaruhnya terhadap ditaksirnya cewek atau cowok misalnya. Apakah kita punya asumsi semakin rendah tinggi badan cewek misalnya akan semakin ditaksir banyak orang cowok misalnya. Ini contoh dalam penelitian seperti itu, ya. Sehingga rho ini disebut pula dengan korelasi tata jenjang. Lambangnya seperti ini, bisa kamu lihat, ya, P yang agak mungker ini, ya, seperti itu. Saudara sekalian, ya, dalam rho, ya, walaupun secara teori itu berupa variabel X dan Y, ya, namun dalam pengolahan datanya dia berubah menjadi skor, ya, skor 1 dan skor 2 Romawi sebagaimana yang kamu lihat di layar ini, dan kamu harus menyimak diktatnya, ya, biar kamu bisa melihat di layar ini dan juga melihat di diktat masing-masing. Dan ingat, diktat itu wajib punya loh, ya. Jadi andai kan tidak punya diktat, saya tidak bisa menjelaskan bagaimana, ya, karena mata kuliah saya ini bukan mata kuliah ceramah, tapi mata kuliah praktek, ya, praktis. Jadi tidak ada guna saya menerangkan kalau kalian tidak bisa melaksanakan. Jadi itu, ya. Rumusnya seperti ini, rho. Jadi rho itu lambangnya seperti itu. Kamu lihat di sini ada angka 1, ya, angka 1 dan angka 6. Ya. Nah, angka 1 dan angka 6 ini adalah angka konstan. Maksudnya konstan itu adalah angka yang berasal dari sana, tidak bisa kita rubah. Ini sudah gawan dari sana, gawan dari sononya, gitu misalnya, seperti itu, ya. Angka 1 dan angka 6 ini adalah angka konstan.
Nah, jika hasil kalian ngitung nanti, hasil ngitung row setelah kalian masukkan itu kok ternyata negatif, maka dalam konsultasi tabel menjadi positif ya, karena setelah kita ngitung nanti itu, setelah kita masukkan data-data kita olah ya dari angket atau dari alat pengukur data yang lain itu kemudian negatif, maka kita saat konsultasi dengan tabel row nanti menjadi positif ya. Sekarang macam-macam row ya. Row yang pertama adalah row dengan skor varian, tidak ada yang kembar atau tidak ada yang sama. Jadi masing-masing responden yang kita teliti itu hasil jawaban angketnya itu sangat different ya. Jadi di dalam dunia statistik kita semakin different itu berarti penelitian kita itu adalah semakin bagus ya. Biar bagaimanapun manusia itu punya sifat different yang sangat tinggi. Artinya soal kita, pertanyaan kita itu adalah bisa membedakan antara satu dan responden yang lain ya. Sekarang langsung aja kita pada contoh ya. Kita contoh misalnya seperti itu ya, korelasi antara kuliah sambil bekerja dengan ya peserta akademik, nilai akademik mahasiswa misalnya seperti itu. Kalau kalian ingin meneliti temanmu ya antara tinggi berat badan dengan ditaksirnya oleh lawan jenisnya ya monggo saja ya. Kita lihat di sini, kita contohkan, kita mengambil responden 12 ya, ini contoh saja di kuliah kita. Ya tentunya di dunia penelitian sungguhan pada saat kalian nanti membuat skripsi ya tentunya tidak sekian ya. Kemudian nama harus ditulis ABCD dan sebagainya, juga penyebarannya, karena ini kalau boleh saya melompat ke mata kuliah metodologi penelitian, nama dan penyebarannya misalnya kelas dan sebagainya, putra putri dan sebagainya, itu akan sangat mempengaruhi pembaca apakah dia itu merata atau tidak dan seterusnya ya. Sehingga ini bisa terlacak dan kita harus punya dokumen, kalau memang andaikan nanti ada yang akan meneliti lagi, itu dia bisa mengambil dokumen lama yang kalian simpan itu. Ya, ingat Romawi 1 ini adalah X dan Romawi 2 adalah Y. Si A X-nya dapat setelah kita olah skor mereka, olah hasil angket mereka, misalnya si X-nya si A dapat 20, B 23 dan sebagainya. Si A dapat 51, si B dapat 52 untuk Y-nya dan seterusnya sampai ke bawah ya. Sudah paham ya? Jadi nomor 1 sampai 12 ini adalah respondennya. Kemudian namanya sudah sangat jelas. Kalau 12 berarti N, berarti 12. Skor 1 dan 2, 1 adalah X, 2 adalah Y, hasil penghitungan dari angket kita. Kemudian kita ranking ya. Coba X-nya R1 itu adalah ranking. Ranking itu ya, ranking itu seperti kita membuat ranking kalau kamu jadi wali kelas, ranking 1 sampai ya dan seterusnya. Ya, jadi angka 20 ini ternyata menduduki ranking 1. Ranking 1 di dalam row ini adalah terendah. Beda dengan ranking yang ada di sekolahan kita, di kelas kita, andaikan kalian jadi wali kelas. Ranking 1 itu tertinggi, dalam row itu adalah ranking 1 adalah menduduki posisi terendah. Jadi angka 20 ini adalah menduduki ranking pertama dan seterusnya. Ranking 2, ranking 3. Jadi angka 60 ya. Angka 60 di dalam hasil angket mereka misalnya, itu yang dapat 60 adalah tertinggi. Jadi 60 adalah ranking paling tinggi. Ya, ranking tertinggi. Angka 60, jadi dia menduduki ranking ke-12, 58, ranking ke-11 dan sebagainya. Memang ini harus kalian urutkan secara manual ya. Kalau kalian memakai Excel, maka Excel itu bisa ada toolbarnya untuk mengurutkan seperti ini. Jadi sebetulnya kelihatannya susah untuk mengurutkan, tapi kalau kita sudah memakai
toolbar dari Excel-nya, kita akan sangat mudah untuk menentukan rankingnya. Y-nya juga seperti itu. Y-nya adalah yang Romawi 2 itu adalah Y, ya, ada 51, 52, 55 dan seterusnya. Ternyata angka 51 itu menduduki ranking ke-8. Ya, ranking terendah atau ranking 1 untuk yang Y angka berapa? Yaitu 30 misalnya. 30 ini diduduki oleh saudara F gitu dan seterusnya, ya. Kamu lihat itu A, B, C dan seterusnya. Ranking 2 dan seterusnya sampai ini memang sengaja agak kita urutkan biar mempermudah dalam kuliah kita. Maaf saya batuk-batuk, ini bukan batuk corona ini karena saya khawatir juga, ya, makanya distancing kan juga perlu, sehingga akhirnya mohon maaf tidak bisa ketemu kalian semua. Kemudian D-nya ini kita cari di kolom D ini. D itu bagaimana cara nyarinya, yaitu R1 dikurangi R2, ya. R1 1 dikurangi 8 sama dengan minus 7, 2 dikurangi 9 minus 7 dan seterusnya, ya. Setelah D ketemu, ya, otomatis itu andaikan kita sigmakan itu pasti 0 itu D itu, ya. Kemudian D-nya kita kuadratkan, minus 7 kita kuadratkan menjadi 49, minus 7, 49 dan sebagainya, ya. Kita sigmakan, kemudian ketemunya adalah 524. Ya. Angka 524 ini dan N angka 12 ini, hanya ini nanti yang akan masuk rumus, ya. Angka 12 dan angka 524 atau sigma D kuadrat. Mudah, jadi kalau kalian melihat rumusnya dulu susah, tapi kalau kita sudah kuliah ini sambil merem bisa. Jadi yang kita pakai nanti masukkan rumus hanya sigma D kuadrat sama N-nya. Tapi tetap kalian harus ingat, karena sigma yang akan kita pakai dan N-nya, maka otomatis penghitungan sebelum sigma harus benar. Karena apa? Karena kalau penghitungan sebelum sigma ini salah, maka otomatis salah. Kalau salah berarti penelitian kita juga salah, ya. Seperti itu. Kemudian kita masukkan rumus, ya. Sigma D kuadrat ada N minus 1 dan sebagainya. Kemudian akhirnya yang 6 kali sigma D kuadrat ini kita kerjakan duluan, ketemunya adalah 3144, ya. Kemudian N kuadrat dikurangi 1 juga kita harus kerjakan duluan, ya, baru dikalikan N, ketemunya adalah 1716. Kemudian semuanya itu 3144 dibagi 1716 itu ketemu berapa, itu kita hitung dulu, yaitu ketemunya berapa, 1832, ya. Kemudian dikurangi 1, ketemunya minus 832. Ingat, minus tidak masalah di dalam row dalam konsultasinya, ya. Jadi minus 8,2 ini adalah final di dalam penghitungan kita, final. Sehingga langkah berikutnya kita kemudian membandingkan 0832 ini itu apakah lebih besar atau lebih kecil daripada tabel row-nya. Kita ingat, dalam mencari tabel kita harus melalui DF dulu, ya, DF atau DB. DF itu bahasa Maduranya adalah degree of freedom, DB bahasa Inggrisnya adalah derajat bebas. Bagaimana cara mencari DF row? DF row adalah N itu sendiri, ya. N itu sendiri. Karena N-nya adalah 12, maka di tabel kita lihat di lampiran di diktat yang ada di depan itu, kamu buka yang paling belakang, lampiran-lampiran itu ada lampiran tabel row. Kamu lihat tabel row dengan DF12 ini kan respondenmu tadi yang kamu teliti kan 12 orang, ya kan? Dengan DF12 itu yang 5% itu di situ di tabel itu berapa angkanya, yang 1% berapa angkanya. Nah, kemudian akhirnya kita taruh di sini. Dengan tabel row yang 5% dengan DF12
maka ketemunya adalah 591 di tabel itu ya. Kemudian yang 1% adalah 0,77 ya. Ternyata hasil ngitung kita ini kamu lihat berarti lebih besar ngitung kita. Hasil roh itu adalah 0,832. Kalau hasil ngitung kita apapun rumusnya dibandingkan tabel, kok hasil ngitung kita kok lebih besar, berarti HA yang diterima. Tapi kalau ternyata tabelnya itu kok lebih besar daripada ngitung kita, berarti HO yang diterima. Nah, dalam konteks ini HA diterima karena ternyata HA ini adalah memang lebih hasil ngitung kita lebih besar daripada tabelnya, sehingga interpretasi dari penelitian kita adalah ada secara signifikan ya, kuliah sambil kerja itu memang ada korelasinya ya, memang ada pengaruhnya ya, itu seperti itu terhadap prestasi belajar. Kalau judul kamu yang tadi itu tentang berat badan, ternyata memang ada pengaruhnya, ada korelasinya antara berat badan seseorang, tinggi badan seseorang wis ndak tinggi, gendut pisan, itu ternyata sangat berpengaruh ya terhadap ditaksirnya cewek atau cowok dan sebagainya, seperti itu misalnya, seperti itu ya. Itu adalah row yang skornya tidak sama. Untuk yang nomor 2 adalah row dengan skor kembar 2, ini B. Row dengan skor kembar 2 artinya apa? Dari responden itu salah satu baik X maupun Y-nya itu ada yang kembar, tapi 2 tok ya dari responden kita. Hasil ngolah data kita itu, ngitung kita itu loh, ada yang kembar. Ya, kembarnya 2. Maka gampang aja, 2 itu kemudian kita bagi 2 ya, kita jumlahkan, kita bagi 2, akhirnya kemudian jadilah kemudian ranknya ya, seperti itu. Kalau row itu kembar 2, maka penghitungannya adalah rank kembar dijumlahkan kemudian dibagi 2 ya, rumusnya tetap sama. Jadi yang kemudian kita untuk menghitung ranknya inilah yang kemudian ada bedanya. Gimana tidak, wong dia skornya sama, berarti rankingnya masuk sama, kan harus beda kan. Nah, beda itu diambil dari dijumlahkan kemudian dibagi 2. Contoh aja, contoh ini, nomor 12 responden sudah, kemudian namanya sudah, ranking 1 kamu lihat ya, R1X nya kamu lihat antara J dan K itu sama-sama skornya itu 35 dan 35. Di Y juga kamu lihat I dan J, jadi kalau yang X, J dan K ini sama 35, kalau I dan J untuk skor Y-nya itu sama, yaitu 42 ya. Caranya itu lihat 6, skor 6 dan skor 7. Nah, berarti kan begitu yang X-nya. Yang Y-nya adalah skor 4 dan skor 5. Itu kamu lihat. Kita jumlahkan 13 dibagi 2, yang R1 sama dengan 6,5. 4 plus 9, 9. Ya, 4 plus 5 sama dengan 9 dibagi 2, yaitu 4,5. Ya. Akhirnya seperti ini. Rankingnya kamu lihat. Ya. Rankingnya kamu lihat. Jadi R1 65, 65. Ya kan? Ini R1. Jadi mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dari atas, kemudian rankingnya 6,5 dan 6,5 ya. Yang Y ya, ini kita ketemunya adalah 4,5 dan 4,5 ya. Sehingga setelah ketemu rankingnya ini, maka kemudian bisa kita mencari D-nya atau R1 dikurangi R2 ya, dan seterusnya. Ingat, D itu kalau disigmakan ketemunya 0 ya, kemudian D-nya kita sigmakan ketemunya adalah 521,5 ya. Jadi 521,5 dan 12 itulah nanti akan masuk rumusnya ya, rumusnya tetap sama
ya, rumusnya tetap sama. 1 minus 6 sigma D kuadrat dibagi N kali N kuadrat, ya, kurangi 1, ya. DF-nya sama 12, ya. Ternyata ketemunya adalah 0,823, ya. 0,823. Ya, kita bandingkan dengan tabelnya ternyata lebih besar. Jadi HA yang diterima, ya, berarti interpretasinya adalah memang terhadap korelasi yang signifikan antara X dan Y. Ini. Kemudian ini adalah tugas terstrukturnya, ya. Jadi 1 sampai 12 responden ini kamu lihat 12. Namanya sudah saya tulis, kemudian skornya di situ juga sudah ada. Kemudian kalian kalian tinggal mengerjakan, ya. Dan ingat, kalian andaikan ada sesuatu yang belum paham bisa saling share ke temannya, ya. Inilah kenapa saya menerapkan waktu yang ketat dalam kuliah saya, ya. Tidak boleh terlambat dan sebagainya, apalagi sampai tidak masuk dalam kuliah saya. Kalian terlambat saja itu pusing saya sudah. Karena apa? Karena terlambat itu berarti apa yang sudah saya jelaskan kan kalian tidak ngerti. Sekali lagi, kalau kalian terlambat, apa yang sudah saya sampaikan kan kalian tidak ngerti. Nah, kalau tidak ngerti, untuk seterusnya apa? Ya juga tidak ngerti. Makanya setiap di akhir kuliah kita selalu ngumpul antar masing-masing sehingga bisa saling menjelaskan, ya. Sehingga kalian bisa saling melengkapi begitu, ya. Skornya seperti itu. Kemudian kalau di kelas BD ini soalnya saya bedakan. Untuk kelas AC ini ya sudahlah, ini aja yang dikerjakan, satu untuk semua begitu, ya, satu untuk semua, karena ternyata anak BD minta keringanan begitu, ya, seperti itu. Jadi sekian dari saya, ya. Semoga saja kita berdoa dan berharap virus ini cepat selesai berlalu, kita bisa kuliah normal sehingga semuanya semoga sehat semuanya, ya. Dunia kembali ceria semuanya, umat manusia kembali bisa aman semuanya, sehat semuanya, itu harapan kita, ya. Semoga diijabah oleh Allah. Ini dikerjakan waktunya sampai hari Jumat besok jam 17, jam 5 sore, ya. Saya tunggu di WA saya, ya, jawabannya. WA saja biar saya cepat ngecek. Jadi kamu kerjakan di kertas, ditulis tangan, kemudian difoto, kemudian di WA ke saya per masing-masing individu, per masing-masing mahasiswa. Tapi tetap arsipnya disimpan yang rapi, diberi tanggal arsipnya, dan besok kalau kuliah kita sudah normal bisa ketemu lagi, itu arsipnya itu diserahkan ke saya. Ini aja pertemuan kita kali ini, dan tugas struktur dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.